Welcome to Record Box, when everybody can join the party inside the box. And it's your boy Fabio Tinegoro, will be hosting for you guys, Sporty People, hari ini. Dan kedatangan tamu spesial yang luar biasa. Coba kasih tepuk tangan yang meriah, bukan? Bapak Bagus saya Munarsa. Beliau adalah founder dan juga President Director of PT Hutton Bali Tbk, Hutton Wine, yang luar biasa ya Pak ya. Bagaimana Pak? Sehat kabarnya hari ini? Iya, Stungkara sehat Pak. Sudah nge-wine hari ini Pak? Hari ini belum. Mungkin nanti habis ini kita nge-wine. Iya, boleh hari ini. Oke. Tapi ini kan kita masih ngobrol buat Sporty People juga. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Sporty People tentang Hutton Wine ini sendiri. Karena bisa dibilang di Bali ini penikmat dan pecinta wine itu banyak banget. Winery ini sangat-sangat famous lah di Bali. Gitu. Dan termasuk saya juga suka wine gitu dan suka pairing-pairing dan coba-coba eksperimen gitu. Kebetulan hari ini saya bertemu dengan Bapak sebagai founder dan juga pelopor untuk wine yang bisa dibilang ini paling famous di Indonesia ya, kalau saya bisa bilang ya. Dan ini saya mau tanya-tanya juga sama Bapak. Boleh. Kira-kira ini Hutton Wine itu sebenarnya apa sih yang bikin orang-orang mungkin baru pertama kali dengar Hutton Wine ini itu sebenarnya apa ya? Kayak misalkan orang-orang nih yang pada nongkrong di Speak Easy Bar, terus mereka minum wine, tiba-tiba ngeliat ada botol-botolnya, ini botolnya bagus, ada penghargaannya, ada 2 penghargaan internasional juga. Hutton Wine ini sendiri sebenarnya apa gitu? Coba boleh jelaskan. Ya mungkin kalau saya boleh bilang ya Hutton Wine itu sendiri adalah wine lokal Bali. Ya. Mungkin wine yang pertama di Bali. Kalau tidak salah juga yang pertama di Asia Tenggara. Nice. Jadi kita mulai project kita mulai tahun 1992, tapi kita launching pertama produk kita di tahun 94. 94? Iya, tahun udah berapa tahun nih? Nah, sekarang kita merayakan yang 32. 32 tahun berarti sekarang ya. 4 windu sekarang kita merayakan. Ya, 4 windu ya Hutton Wine. Luar biasa. Kalau Tulus bikin lagunya sewindu, kalau Hutton Wine 4 windu. Luar biasa Hutton Wine. Ya. Ini berarti sudah 32 tahun berkarir dan memberikan cita rasa terbaik asli dari Bali. Luar biasa. Ini kalau diceritakan singkat perjalanan Hutton Wine ini sendiri nih Pak Rai. Dari dulu sampai sekarang itu perjalanannya seperti apa? Ya memang kita dulu waktu kita mulai membuat Hutton ini kita menggunakan anggur yang ada di Bali. Nah memang tantangan kita sendiri adalah dengan ada keterbatasan buah kan gitu. Waktu kita awal produksi kita punya cuman satu jenis anggur di Singaraja yang disebut anggur Bali itu. Anggur Bali. Yang dijual di pasar-pasar itu yang kita buat pertama. Nah waktu itu dengan adanya anggur tersebut kita cuman bisa membuat rosé wine. Rosé wine. Ya, jadi waktu itu kita pertama launching rosé sehingga Hutton itu dikenal Hutton Wine rosé. Orang kenalnya rosé gitu. Nah, kita berusaha untuk membuat ya wine yang lain. Ya waktu itu kita juga buat red awal-awalnya, tapi kurang begitu puas. Akhirnya kita cuma buat rosé. Kemudian yang kedua kita buat sparkling rosé. Jepun. Nah setelah itu baru kita mulai membuat produk yang lain yang red. Kemudian kita dapat anggur putih ini kita membuat Aga White dan Alexandria. Jadi memang tantangan kita di awal adalah keterbatasan buah. Nah karena keterbatasan buah, varietas dari buah itu, maka itu yang kita lakukan dengan membawa bibit-bibit baru dari luar yang kita tanam di sini. Dari luar ini kalau boleh tahu dari mana aja Pak? Dari Australia? Dari Australia ada, kemudian dari Eropa juga ada, dari Thailand juga ada gitu. Dari mana-mana kita coba bawa ke sini. Kita punya lahan dan situasi mikroklimat itu istilahnya di sini, yang mana yang cocok itu menjadi kita coba terus ya, karena belum tentu yang di luar bagus kita bawa di sini juga bisa jadi bagus, cocok gitu. Itu tantangan kita. Sampai sekarang pun kita masih tetap melakukan hal seperti itu. Makanya kalau kita lihat mungkin ya kualitas wine kita 32 tahun yang lalu dengan apa yang ada sekarang ini kan jauh sekali berbeda. Ya itu jauh sekali berbeda karena memang karena improvementnya banyak sekali. Improvementnya banyak dan setiap bulan atau setiap tahun kita ada ini Pak, kayak uji taste gitu, mau dibikin taste rasa apa lagi gitu. Kalau itu sih enggak, kita ingin membuat rasanya itu konsisten berarti ya. Tapi kita selalu research and development-nya itu di kebun. Nah setelah kita dapat buahnya kita coba, kita formulasikan menjadi wine, kemudian setelah itu kita lebih bagus misalnya tipe ini kita pakai,
ya itu kita pakai. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk konsisten dengan rasa tersebut gitu. Oke, menarik. Berarti kasarannya R&D-nya ini full awalnya dari anggur-anggur Bali dulu ya? Ya, dari anggur Bali. Kemudian yang kedua kita coba dari luar tadinya, kemudian tapi kita kasih petani untuk nanam. Yes. Tapi waktu itu tidak berhasil. Akhirnya kita lakukan sendiri. Jadi kita beli tanah, kita lakukan research and development sendiri. Nah, semenjak kita lakukan sendiri itu lebih berhasil. Wah, yang luar biasa. Emang direstui ya, berarti ya. Nah, selain kita cari juga di luar, di Indonesia juga saya keliling nyari buahnya. Nah, waktu itu saya sempat ke Probolinggo, keliling nyari dibilang sama orang, oh di Probolinggo ada anggur hijau gitu. Karena kita memerlukan anggur hijau untuk buat white wine kan. Oh, ternyata saya keliling nggak ada. Terus saya dibilangin, oh di Kediri ada. Di Kediri ada. Terus saya ke Kediri. Di Kediri ada buahnya, cuman di depan rumah kayak pergola, teras gitu ya. Jadi kita juga nyari jumlah yang banyak juga nggak bisa gitu loh. Akhirnya saya minta steknya itu, cuttingnya kita bawa ke Bali, kita kembangkan di Bali gitu. Makanya yang itu jenisnya namanya di sana dipanggil anggur Belgia. Anggur Belgia. Terus dibilang juga Kediri kuning. Kediri kuning ya. Nah, padahal itu kita dapat jenisnya itu ternyata Muscat Sanvalier. Aslinya dari namanya Muscat Sanvalier. Ya. Berarti induknya namanya Muscat Sanvalier. Ya, itu kita dapat, kita telusuri apa sih ini sebenarnya gitu. Gimana ya? Jadi kayak benar-benar main sains juga. Ya, ini telusuri sama kayak yang Bali itu. Di Bali kan disebut anggur Bali gitu misalnya. Ternyata kita telusuri, ternyata kita tahu itu ternyata Alphonse Lavallee. Ya, dan itu akhirnya kita tahu sih asal usulnya, historinya. Ada juga yang kita nggak tahu asal usulnya, yang Probolinggo biru. Itu belum ketemu sampai sekarang. Ya, sampai sekarang ini apa sih induk sebenarnya DNA dari mana itu nggak ketemu. Warnanya biru berarti ya? Nggak, itu warnanya hijau. Hijau ya? Ya, tapi katanya kalau itu kan dari Probolinggo itu mungkin dibilang kalau orang Madura itu ya hijau biru gitu agak bingung gitu. Iya, orang Madura bilang hijau warnanya biru. Ini tapi bercandaan aja ya, tapi bener gitu. Oke. Karena saudara saya juga orang Madura. Oh gitu ya? Ya saya dengar katanya begitu, kok bisa dipanggil Probolinggo biru padahal ini hijau gitu. Tapi kalau secara historical ini ya, kalau untuk anggur Bali ini sendiri yang untuk menjadi inspirasi taste dari Hatton Wine ini sendiri, itu keunikan dari anggur Bali ini apa sih Pak kalau boleh tahu? Keunikannya sih mungkin kalau dari segi rasa ya, lebih cenderung ke tropical dia rasanya, buah-buah tropical itu rasanya ya. Memang punya keunikan tersendiri, karena masing-masing buah itu kan punya rasa unik sendiri ya. Kalau kita tahu yang dari Australia misalnya Syrah, Chardonnay atau Sauvignon Blanc, dia punya karakter sendiri ya. Yang Bali ini juga ya punya karakter sendiri, berbeda dengan yang Sauvignon Blanc atau yang lain gitu. Dan berarti ini cocok untuk dikonsumsi untuk sporty people yang lagi di Bali berarti ya? Iya. Misalkan ini kan iklimnya tropikal ya, mungkin lebih nyatu banget kalau iklimnya yang dari anggur khas Bali ini asli sendiri. Iya, betul. Iya. Oke, tapi kalau menurut Pak Ray sendiri nih, apa yang bikin Hatton Wine ini tetap relevan sampai sekarang? Tetap kayak ini bisa eksis terus nih di Indonesia gitu? Iya. Gini Pak, mungkin kita ya seperti saya sampaikan tadi, kita tidak berhenti untuk melakukan research and development gitu. Kita terus improve quality kita, dan juga kita melihat pasar. Nah, karena seperti diketahui bahwa kita kan Hatton ini sebenarnya Hatton Winery ini kita punya 3 brand, Pak. Ya, kita ada Hatton Wines. Mungkin orang agak membingungkan ada Hatton Wines. Kita Hatton Winery ada. Kalau brand kita ada Hatton Wines, ada Twyland, sama ada Dragonfly. Nah, itu juga tadinya kita pertama membuat Hatton Wines karena kita ngelihat Bali ini menjadi destinasi pariwisata. Kita maunya jualnya ke turis gitu loh. Sehingga turis itu kan kalau ke Bali ya dia ingin nyoba anggur Bali, wine Bali gitu loh. Kita buat ini. Nah, tapi kenyataannya di lapangan banyak juga yang masih suka sama wine import gitu. Tradisional ya, yang import yang jenis tradisional itu variety tradisional di Syrah, Chardonnay dan lain sebagainya. Akhirnya tahun 2007 kita launching brand kedua. Itu yang Twyland. Nah, itu kita import buahnya dari Australia. Ya, kita import dari Australia. Cuman ini sama yang Hatton
konsepnya, prinsipnya. Karena gimana karena kita yakin sekali kalau kita mau buat wine yang bagus harus bahan bakunya bagus. Ya. Nah, itu kita yang di Australia juga kita langsung ke petaninya. Kita pilih tempatnya yang mana yang bagus, yang mana penghasil Chardonnay bagus, yang mana penghasil Sauvignon Blanc bagus. Kita langsung ke sana. Farmer-farmer ya, ke sana juga berarti. Kita langsung ke sana, kemudian di sana kita memberikan spesifikasi untuk panennya. Oh, nanti winemaker akan ke sana. Biasanya saya sama winemaker ke sana sebelum musim panen. Kita kasih dia spesifikasinya, nanti tolong dipanen pada saat kadar gula sekian, pH sekian, acidity sekian, gitu. Nanti akan dipanen itu kita di sini. Jadi kita nggak langsung beli kayak jus beli jadi dodoran gitu, enggak, kita langsung karena sesuai sama desain wine yang akan kita buat gitu. Nah, itu yang kita untuk Island-nya. Terus yang ketiga brandnya Dragonfly. Ya, ini juga seperti itu, kita banyak ada pameran kemana-mana, ditanyain ada wine yang manis nggak gitu. Akhirnya ya kita harus buat, kan kita ngikutin selera pasar ya. Akhirnya kita biar berbeda sama brand yang ini, biar tidak orang itu pertama kali nyoba, oh ternyata kenapa anggur Balinya, wine Balinya itu manis ya, pikir semua wine kita manis gitu. Nah, beda-beda. Akhirnya kita bedakan brandnya. Nah, ini jadi brand Dragonfly gitu. Luar biasa ya. Berarti perjalanan dari Hatton Wines ini mencari silsilah anggur-anggur untuk menciptakan rasa yang sangat cocok di lidah masyarakat juga. Salut buat tim Randy Hatton Wines, tepuk tangan buat tim Randy Hatton Wines. Tapi Pak Ray tahu nggak sih ada anggur yang itu jago nyanyi, Pak? Anggur yang jago nyanyi, tahu nggak, Pak? Anggur? Iya, yang jago nyanyi. Yang cewek? Iya. Anggur Cesasmi luar biasa. Anggur Cesasmi. Ya itu makanya saya bilang cewek. Betul kan? Oke, terima kasih. Pokoknya buat Party People jangan kemana-mana. Record Box bakal balik lagi jadi. Welcome back to Record Box, when everybody can join the party inside the box. Masih bareng Pak Beji Koran, masih bareng Bapak Ray, luar biasa. Bapak, kita tadi sudah sedikit di off air berbicara tentang jokes anggur ya, Pak. Iya, Pak. Tapi tidak ketemu jokesnya ya. Jadi kita langsung lanjut ke topik utamanya lagi aja. Boleh, Pak. Boleh. Siap. Kita kembali ke topik utamanya. Our main guestnya itu Hatton Wines ini sendiri. Ngomongin soal Hatton Wines ini, Pak. Variannya ada apa aja sekarang? Selama 32 tahun. Oh gitu. Yes. Nah, pada pada prinsipnya untuk wine itu kita ada dibagi 3, Pak ya. Ada yang namanya still wine, sparkling wine, dan fortified wine. Nah, untuk di still wine itu ada yang white wine, red wine, rosé kan. Sparkling wine juga kita ada yang rosé, yaitu yang Jepun ini tadi. Kemudian sama tinjung sebagainya. Fortified ini ada yang ini Pinot de Bali. Pinot de Bali. Pinot de Bali. Ya, Pinot de Bali. Jadi untuk Pinot de Bali itu adalah wine yang kita ada penguatan spirit, kita ada tambahan brandy di sana, Pak. Tambahan brandy. Ada brandy, dan brandy kita buat sendiri juga dari anggur kita sendiri. Nah, itu untuk variannya Hatton ya. Jadi yang white kita ada 2, yaitu Aga White sama Alexandria, Sweet Alexandria. Yang red kita ada Aga Red. Yang fortified yang ini, yang Pinot de Bali, yaitu varian-varian kita. Luar biasa. Ini saya cek juga dari packagingnya Hatton Wines yang ini ada nama Bapak juga di sini ya. Oh, ada ya? Jelas. Sorry ya. Ya nggak apa-apa aja ya. Tapi yang paling penting ini sih, Sporty People, coba lo lihat semua di sini tuh ada 2 gold certified ya kan, Pak? Yang pertama ada CWSA Double Gold, ini tahun 2025, Pak ya? 2025. Dan juga ada AWC Vienna Gold 2025, ini International Wine Challenge yang luar biasa, dan masih banyak penghargaan lainnya juga, Pak ya? Iya. Betul. Ini sebenarnya mungkin boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, ini yang membuat Hatton Wines terus berevolusi dan berkarya, akhirnya menjadi sebuah wine yang bisa mendapatkan certified award ini. Apa yang membuat itu bisa terjadi, Pak? Ya, mungkin sebelumnya saya sampaikan dulu masalah medal ini ya, kompetisi ini, Pak. Boleh, Pak. Jadi kompetisi ini memang Hatton terutama kita selalu kirim untuk ikut kompetisi internasional. Yang CWSA itu ada di Hong Kong. Nah, tahun 2025 juga kita kirim semua Hattonnya, varian Hattonnya ke Hong Kong. Kemudian kita mendapatkan untuk yang still wine tadi, yang Aga White, Sweet Alexandria, Aga Red, sama yang Pinotnya, kita semua ada double gold, Pak. Jadi levelnya itu mulai dari ada gold, silver, bronze,
dan double gold. Kita semua dapat double gold. Double gold, ya, paling tinggi. Paling tinggi ya. itu. Okay, Kemudian nice. yang sparkling kita dapat gold. Jadi itu tujuan kita adalah untuk benchmark. Yes. Benchmark bahwa di tingkat internasional itu kita ikutkan kompetisi, kita mendapatkan medal seperti itu. Yes, betul. Dan kompetisinya itu pun mekanismenya mungkin sedikit saya tambahkan Boleh, Pak. dengan double blind test. Jadi double blind test ya. Jadi ini yang buka botol yang bawa ke gelas itu beda dengan orang yang bawa gelasnya itu ke jurinya. Jadi sama sekali nggak ada bias brand dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya kelihatan brand dan lain sebagainya kan bias ya. Bias ini tanpa bias sama sekali, sehingga kita dapatkan itu gitu loh. Jadi ini cukup membanggakan. Jadi setiap tahun kita ikutkan kompetisi. Sangat bangga sih Pak, Ya. sebagai warga Bali ini juga produk asli Bali dan ini luar biasa. Haten Wines, tepuk tangan sekali lagi untuk Haten Wines, luar biasa. Nah ini kan banyak variannya juga dan semua variannya Haten Wines ini juga for the record sudah dapat penghargaan double gold semua ya Pak ya. Iya, double gold. Nah kalau untuk varian yang selama ini jadi favorit untuk warga Bali dan juga Indonesia, atau juga yang best seller juga itu yang mana, boleh diceritain sih Pak? Iya, kalau untuk kita ya dari pameran-pameran beberapa tempat kita pernah ini yang Sweet Alexandria ini untuk kita itu yang paling favorit. Sweet Alexandria ya. Ya, Sweet Alexandria itu misalnya kalau kita sering ada event seperti Sanur Festival gitu ya, itu sampai habis misalnya gitu habis ya. Pada mungkin bisa dibilang minuman dengan tidak caranya, tapi berarti orang suka banget Pak. Karena Sweet Alexandria ini sangat cocok dengan makanan kita, makanan Indonesia, makanan Bali yang ada spicy. Ada spicy-nya. Itu cocok sekali. Ya. Sehingga ini pun Sweet Alexandria ini pun waktu kita ikutkan kompetisi waktu food wine pairing di Hong Kong dengan masakan Thailand, kita juga dapat the best pairing ini Sweet Alexandria. Nice, karena emang masakan di Hong Kong dan itu juga masakan Thailand waktu itu ya. Juga banyak ya Pak ya. Luar biasa. Kalau Bapak Ray sendiri nih, kalau minum Haten Wines yang Sweet Alexandria ini pairingnya pakai apa biasanya? Waduh, kalau saya sih ini memang saya terus terang tidak terlalu pedas ya, saya makannya nggak terlalu pedas. Paling-paling saya suka bumbu-bumbu seperti misalnya katakanlah babi guling gitu ya. Ini cocok sekali. Babi guling juga saya suka. Suka. Ini cocok. Besok kita ke kantor Bapak pakai babi guling. Boleh. Ya, yang ada spicy-nya itu. Ada spicy-nya. Tapi kalau untuk sporty people yang baru-baru coba wine tasting, terus ingin masuk ke dalam kayak apa sih artnya wine itu, seperti apa sih sebenarnya minuman itu gitu. Kira-kira produk mana yang paling direkomendasikan? Ya kembali kalau yang baru ya paling gampang masuknya lewat yang Sweet Alexandria ini. Ya nanti kita akan belajar dulu, kemudian ngelihat pairingnya cocok, kemudian biasanya di wine itu gitu kita ingin belajar mungkin sama kayak kopi lah ya. Benar, banyak kopi gitu. Nah itu mulai ke yang lebih dry ya. Ya dari kopi mungkin tadinya kopi ada gula aren dan sebagainya, kemudian baru ke ada yang juga. Ini akhirnya ke wine yang lebih dry lagi. Tapi kalau untuk teksturnya nih pada masing-masing produknya Haten Wines, boleh nggak jelasin satu persatu? Kalau teksturnya sih ya dari kita yang rosé yang kita produk awal kita. Kalau memang itu dia arahnya ke fruity kemudian cocok dengan suasana Bali. Untuk makanan seafood itu bagus sekali biasanya. Rosé itu memang cocok untuk di pool gitu ya. Teman-teman gitu. yang lagi di villa itu Jakarta, cocok sekali ya. Saya itu ya. Memang mereka juga kebetulan wine-nya pakai Haten Wines gitu itu ya. Terima kasih teman-teman. Yang sparkling juga begitu. Kalau sparkling mungkin lebih cocok untuk kalau jeputnya itu juga agak ada fruity sedikit. Itu juga cocok untuk makanan yang sedikit spicy gitu. Tapi untuk tunjungnya mungkin untuk perayaan-perayaan ya, celebration ulang tahun, itu lebih bagus karena dia kayak champagne ya. Champagne ya. Itu dia. Kemudian yang Pinot ini mungkin lebih cocok ke dessert ya.
Oke. Ya, mungkin sama coklat, cocok ya. sekali ya, di pairing sama coklat ya. Ya, kalau misalnya makannya ke daging itu ya lebih banyak ke ini agaret. Agaret ya. Pasti sih Pak kalau makan daging emang kita pakai yang red ini, agaret ini emang. Agaret ya. Namanya emang udah makan daging campur sama agaret, agak enak juga. Agak enak ya. Gitu. Ya. Ya. Tapi kalau kita udah apa namanya juga alternatifnya yang kita punya yang brandnya Two Island itu juga variannya banyak juga Pak. Banyak sekali. Ya, brand mungkin Pak. Ya, brand Two Island itu untuk yang rednya aja kita punya Shiraz, Cabernet Merlot, Grenache, Pinot Noir, apalagi itu terus yang white-nya kita punya Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Grigio, apalagi banyak sekali itu. Banyak itu. Kemudian ada sparkling juga di sana, sparkling Chardonnay, ya Riesling kita punya untuk white-nya juga, ya. Gitu beberapa varian ya banyak. Beberapa varian. Ya, jadi tinggal pilih ya Pak ya. Ya, kalau memang favoritnya wine yang mana yang biasa diminum ya kita punya dengan rasa internasional gitu. Ya, dan sudah international certified juga karena punya benchmark yang bagus juga Hatan Wines ini sendiri luar biasa. Oke, kalau begitu Pak Rai, saya nggak sabar untuk ngobrol lebih lanjut tentang Hatan Wines ini juga yang pastinya buat Sporty People jangan kemana-mana. Record Box will be right back. Welcome back to Record Box, where everybody can join the party inside the box. Still with me, with your boy Fabio Adinegoro, masih bareng sama Bapak Agus Rai juga. Kita masih ngebahas tentang Hatan Wines juga. Dan tadi kita sudah banyak berbicara tentang sejarah-sejarah anggur-anggur yang dipakai oleh Hatan Wines juga. Kemudian untuk tipe-tipe varian-varian dari Hatan Wines ini sendiri juga. Tapi sekarang ini saya pengen, kita akan ngobrol-ngobrol versi bahasa nongkrong gitu. Untuk saya yang dari Jakarta dan juga merantau ke Bali, kan kita kan memang banyak yang, kalau Jakarta kan juga mungkin banyak yang suka wine experience juga gitu kan. Sementara teman-teman saya ini yang baru-baru gaul gitu kan, pindah ke Bali tuh gaya-gayaan mau beli wine, tapi kayak wine itu asal beli aja gitu. Kalau menurut Bapak Gus Rai ini sendiri, ini Hatan Wines itu kalau untuk sebagai kita yang anak-anak rantau dari Jakarta ke Bali itu cocoknya dinikmatin di situasi seperti apa nih? Wah, kalau wine itu kan sebenarnya di segala acara ya bisa ya. Kalau nggak ada acara ya dibuatin acara kan gitu ya. Dibuatin acara kan gitu. Ya, jadi nggak ada apa-apa ya udah kita ke wine aja gitu. Ya, tapi pada umumnya memang sih ya acara dinner ya. Makanya biasanya wine itu dipadukan sama makanan. Itu yang paling umum ya. Ya, biasanya sebelum dinner itu sparkling dulu kan untuk apa namanya pre-dinner itu. Kemudian setelah itu dinner itu nanti diberikan sesuai sama menunya, makanannya apa gitu ya. Sampai ke dessert wine-nya. Itu pada umumnya seperti itu kan. Tapi tidak menutup alternatif yang lain-lain gitu. Seperti sekarang kalau kita lihat turis-turis di Sanur, misal saya sering di Sanur ya, di pantai, di pinggir kolam renang, belum siang juga minum, sore minum, malam udah dinner minum gitu terus. Saya sih Bang. Ya itu tidak menutup, tidak harus pas saat ini gitu, enggak. Itu kapan aja itu bisa. Ya. Dan juga karena di Bali ini sangat mendukung juga suasananya gitu ya Pak. Jadi untuk setiap saat bisa tergantung jenis wine mau minum wine yang jenis apa. Oke. Tapi kalau di pairing sama makanan nih Pak, rekomendasi pairing yang wajib dicoba dengan produk Hatan Wines menurut Pak Gus Rai ini apa? Untuk Hatan Wines ya. Jadi itulah karena kita punya varian dari sparkling sampai ke dessert. Itu semua bisa dipadu-padankan ya. Misalnya kalau katakanlah wine kita yang Tunjung misalnya, atau sparkling yang lain, kita punya sparkling Chardonnay, sekarang kita juga punya Prosecco. Nah itu mungkin cocok untuk makanan-makanan yang agak gurih ya, seperti pre-dinner itu kan kayak kanape agak gurih, agak gurih itu cocok ya seperti itu gitu. Kemudian masuk dia ke makan yang lebih main course-nya itu tergantung ya itu ada tergantung daripada bumbunya, tergantung juga daripada dagingnya. Ya, makanya kalau pingin misalnya tahu lebih banyak hal tersebut bisa mampir. Ya, kita punya kelas itu, ada kelasnya. Kita akan nanti kasih beberapa varian
proteinnya itu dari mulai daging, ikan, sama ayam ya, dari sapi, ikan, sama ayam. Kemudian bumbu, ada juga beberapa bumbu. Kemudian ada garam, ada apa namanya, jeruk. Ini apa namanya itu ya? Ya, jeruk nipis. Jeruk nipis ya. Dan juga garam, jeruk nipis sama gula. Ya. Nanti komponen-komponen itu kita coba aja. Oh, cocoknya sama cocok yang ini. mana? Nah, kadang-kadang orang itu masing-masing punya preferensinya dia. Masing-masing. Ya, mungkin ada yang standar, oh seperti ini sama ini sama ini. Cuman ada juga, oh saya sukanya mau ini sama Campur. yang bumbu ini gitu. Ya. Ada juga gitu ya. Tidak untuk kemungkinan ada personal preference juga. Iya sih, emang ya balik lagi personal masing-masing juga punya cara masing-masing menikmati wine ya Pak ya. Oke, berarti kalau di pairing sama makanan apapun juga bisa tergantung oleh bumbunya itu sendiri ya Pak ya? Iya, ada banyak mempengaruhi karena banyak faktor. dulu kan cuman gini, misalnya red meat sama red wine, white meat sama white wine. Nah, tapi kan kita di Indonesia ini kadang-kadang eksperimental orang-orang. Bumbunya macam sama, tapi proteinnya diganti-ganti gitu. Itu dia. Ya, itu bisa beda gitu. Oke, ini juga kalau ini saya juga punya pertanyaan buat teman-teman seperti people juga ini kayak kalau makan steak itu kira-kira yang apa? Tingkat kematangannya. Kalau Gus Rai kira-kira tingkat kematangannya yang segimana Pak biasanya suka dikonsumsi sama misalkan sama agaret gitu? Saya medium saya suka. Medium ya. Ini untuk teman-teman saya yang suka makan steak tapi well done, ngapain makan steak? Kalau makan steak itu bener-bener ini macam-macam ya. Kalau makan steak itu sebenarnya medium rare, ada juicy-juicy-nya. Itu cocok dengan wine-wine juga dengan agaret ini kayak saya cukup rekomendasikan. Biasa ini saya menyentil teman-teman saya yang makan steaknya ngawur ya. Tapi nggak apa-apa, itu preference. Ya, preference masing-masing. Oke, gitu kan. Tapi kalau misalkan buat teman-teman saya ini mungkin yang masih ragu-ragu atau belum pernah coba wine lokal gitu, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Kalau ya seperti saya mungkin sampaikan di awal, ya memang ada persepsi ya, mungkin ada persepsi bahwa oh wine lokal quality sama wine import gitu ya. Menurut saya sih coba aja. Jangan menjawab oh saya nggak mau minum wine lokal, saya mau wine import aja. Enggak, lebih baik orang wine itu semua suka explore kok. Bisa coba aja wine lokal, coba itu. Dan terbukti kita kan sudah dapat award banyak di luar ya. Kita coba ya, nanti ya pasti akan gini ya. Tahu sendiri ya rasanya gitu ya. Luar biasa sih. Tapi memang harus sih seperti people semua harus cinta produk lokal dulu sih sebenarnya. Kita support juga lokal produk juga yang ini tentunya juga sebenarnya lokal produknya sudah membanggakan Indonesia di internasional gitu. Karena berawal dari anggur Bali itu yang tahun 92, 94 tadi? Kita launching 94 ya? Nah itu sampai sekarang sudah 32 tahun Hutton Wines berdiri, ini sudah banyak sekali award yang juga diterima oleh Hutton Wines. Dan ini sudah membuktikan bahwa Hutton Wines ini sebenarnya sebagai produk lokal cocok juga untuk internasional maupun national scale gitu kan kasarnya Pak ya? Oke. Iya, dan juga saya tambahkan mungkin ya, kalau kita bisa sampaikan bahwa sekarang yang mengkonsumsi wine kita ini di Bali mungkin 80% itu sebenarnya expat atau turis, bule gitu. Jadi memang sudah masuk ke levelnya dia gitu. Oke, menarik nih Pak. Nah terakhir nih untuk sporty people juga Pak Gus Rai. Kedepannya Hutton Wines ini kira-kira bakal ada kejutan gitu atau produk baru yang bisa kita tunggu gitu nggak? Kayak ada mungkin ada launching produk baru gitu? Oh iya, kita ada juga di pipeline kita. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita selalu melakukan research and development. Dan kita mendapatkan varian-varian yang cukup bagus anggurnya. Cuman masih sangat-sangat limited. Kita baru pertama buat. Itu akan segera kita luncurkan. Dengan brand baru juga. Boleh spill mungkin Pak? Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Ya, brandnya mungkin belum kita ini ya. Terus satu lagi kita juga lagi proses yang organik. Ya, tapi yang import. Kita beli anggur organik, itu yang import. Karena kita melihat juga banyak sekarang tren ya, orang-orang maunya yang organik gitu ya, produk-produk organik. Kita akan keluarkan juga itu brand tersebut. Tapi itu dari varian import. Ya mungkin saya giniin aja, share aja, nanti brandnya namanya Two Island juga, dari Two Island Eco. Untuk yang Huttonnya nanti brand barunya namanya Avara. Oh, sudah di-spill ini ya. Dan juga kita punya
produk yang khusus gitu ya, yang XO. XO itu kita aging di oak barrel sama 10 tahun. 10 tahun 10 tahun ya. Saya lagi membayangkan rasanya itu bakal 10 tahun ini berarti. Iya, itu XO itu brandy. Ya. Berarti nanti bakal ada produk-produk baru dari Hutton Wines juga. Ya. Terus nanti bakal ada tadi XO itu sih Pak. Saya juga penasaran juga sih Pak. Itu kira-kira kapan Pak nanti bakal diluncurkan? XO-nya masih dalam proses. Kita juga ada Tony ya. Tony itu mungkin segera kita akan launching juga itu 5 tahun di aging. Oh, oke, nice. Ya. Luar biasa. Saya sangat antusias menunggu ini segera muncul ya Pak ya. Ya. Tapi terakhir nih Pak, buat sporty people juga. Ya. Satu pengalaman yang Bapak pernah rasakan sebagai penemu dari wine Hutton Wines ini sendiri. Ya. Untuk orang-orang yang belum pernah mencoba wine, apa hal menarik dari wine yang mungkin Bapak sendiri rasakan dan mungkin orang-orang harus tahu juga. Mungkin siapa tahu itu yang mendorong mereka juga untuk mencoba menyukai wine. Kalau dari segi respon dari peminum gitu Pak ya. Sering sekali saya dapat misalnya di tempat kita atau di pas kita ada acara gitu, orang datang khusus ke saya membilang nggak nyangka gitu loh. Oke, ya, nggak nyangka ini. Mungkin dia tadinya yang dia ya mungkin dia pikir wine Bali, nah ini bule ini. Ada orang Perancis, dia spesial datang nyari saya, bilang wah nggak nyangka rasanya seperti ini. Ya itu betul. Sering sekali kita mendapatkan respon seperti itu ya, respon seperti itu. Iya. Saya juga kemarin sempat lihat di Instagram tuh emang banyak bule-bule, apalagi yang udah edit banget sama wine. Iya. Dia kan kalau wine tasting tuh kayak benar-benar harus dituangin dulu di gelasnya, terus putar dulu di beberapa detik dulu gitu kan. Dan kalau misalkan untuk seorang bule sudah mengapresiasi Hutton Wines dengan rasa yang gak nyangka tadi gitu, berarti sudah jadi benchmark yang bagus sebenarnya untuk masyarakat Indonesia dan juga internasional, bahwasanya Hutton Wines ini memang sudah terbukti secara quality dan juga dari tahun 94 sudah 32 tahun ya berarti Pak ya. Memberikan wine-wine terbaik di Indonesia. Luar biasa. Buat tepuk tangan buat Hutton Wines juga dong. Luar biasa Pak. Thank you Bapak. Ini saya juga jadi speechless sedikit nih. Saya jadi bingung mau kayak gimana ya. Mungkin kalau gitu kita ketemu di kantor aja kalau begitu. Boleh Pak. Boleh Pak. Bisa tasting produk kita yang lain, kita bisa pairing sama cheese atau sama coklat gitu. Thank you banget Pak Lutrai. Terima kasih tepuk tangan buat Hutton Wines. Thank you Pak. Yuk, makasih. Selamat bertemu dengan Anda. Nanti kita ngobrol-ngobrol lanjut di sesi selanjutnya. Dan juga buat sporty people, thank you banget yang udah dengerin. Jangan kemana-mana. The Card Box, we'll be right back.